Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Injelin. Saya akan menampilkan pembahasan saya mengenai rangkuman tentang HIV/AIDS, pemenuhan tugas keperawatan HIV. Kesimpulan dari video yang dapat saya ambil adalah: yang pertama, ini merupakan program yang dijalankan untuk penanggulangan HIV/AIDS untuk menghapus stigma dan juga diskriminasi terkait dengan mereka yang hidup bersama HIV/AIDS, mencegah kerentanan terhadap HIV/AIDS melalui respon K3 merupakan hal yang penting karena kaum muda merupakan kelompok usia yang produktif yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS yang bisa ditandai dengan data Kemenkes pada tahun 2020 ini, di mana orang dengan penderita HIV/AIDS yang ada di Indonesia itu mencapai 543 orang, yang 70% datanya yaitu berjenis kelamin laki-laki dan 30%-nya adalah wanita yang mereka berusia muda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko kecelakaan, termasuk tentunya resiko tertular HIV/AIDS. Di tempat kerja, faktor risiko yang pertama yaitu perkembangan fisik, kemudian faktor lainnya ada psikososial dan emosional. Perilaku masa muda juga termasuk perilaku berisiko tertular HIV/AIDS yang berhubungan dengan perilaku seksual. Oleh karena itu, kaum muda yang produktif perlu tahu informasi tentang infeksi menular seksual yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi menular. Kemudian bisa juga dari faktor pendidikan, di mana kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja. Bisa juga dari faktor eksternal lingkungan kerja dan jenis pekerjaannya. Untuk melakukan pencegahan terhadap kerentanan tersebut, HIV/AIDS pada kaum muda dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS pada kaum muda di tempat kerja yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan adanya program pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kaum muda atau milenial bisa berperilaku dengan sesuai arahnya, yaitu lebih praktis dan lebih strategis yang memiliki tujuan akhir yaitu mempercepat tercapainya pengendalian HIV menuju 3.0 di tahun 2030, di mana diharapkan sudah tidak ada lagi penyakit HIV dan kematian karena AIDS dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka yang mengalami penyakit HIV/AIDS. Upaya program HIV mencapai 3.0 yaitu yang pertama zero infeksi baru HIV, zero stigma dan diskriminasi, zero kematian terkait AIDS. Peluangnya pada K3 adalah edukasi tentang peluang HIV. Ada di tempat kerja seperti yang kita tahu, penularan HIV/AIDS tidak semudah penularan COVID pada saat ini, di mana HIV/AIDS tidak terlalu bahaya ketika kita berinteraksi dengan intensif pada penderita HIV/AIDS. Fenomena yang terjadi saat ini, orang yang dengan terkena HIV dan ODA HIV/AIDS itu sekarang diterima pada lingkungan kerjanya dan orang muda yang kurang peduli dengan kesehatannya sendiri, sehingga hal itu yang menyebabkan orang muda yang terkena gejala HIV/AIDS itu merasa malu untuk datang ke pelayanan kesehatan dikarenakan masih adanya juga beberapa pelayan kesehatan yang melakukan atau adanya diskriminasi terhadap orang yang menderita HIV/AIDS. Pekerja yang mengalami penyakit HIV memiliki hak-hak yang sama dengan pekerja lain dan diharapkan tidak ada pembedaan atas keberlangsungannya. Walaupun dalam epidemik kita berada dalam kasus HIV yang masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu atau populasi kunci, namun di Indonesia, Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki angka kejadian kasus yang tertinggi di Indonesia, yaitu 10 besar di Indonesia. Kesimpulannya, mengajak generasi milenial mulai dari pelajar dan generasi muda lainnya untuk menjauhi perilaku negatif yang akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Kata salah satu narasumber dalam seminar tersebut yaitu, yang perlu dijauhi adalah perilakunya, bukan orang pengidap HIV atau AIDS-nya. Rangkul mereka yang terjangkit agar bisa bangkit dan tidak terjerumus lebih jauh. Pemahaman generasi muda pada saat ini juga cukup memprihatinkan. Kebanyakan kaum muda yang tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan orientasi seksual.
pesan dari salah satu narasumber, yaitu pekerja muda adalah pekerja masa depan, sehingga harus tangguh dan para kaum muda harus aman dan sehat dari produktif dalam bekerja. Dan kaum muda harus dibekali dengan K3 dan satu hak perlindungannya bagi para kaum muda. Selanjutnya, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, dan virus yang menyebabkan HIV/AIDS adalah human immunodeficiency. Imunodefisiensi menandakan dia sedang melakukan sesuatu dari sistem kekebalan tubuh dalam beberapa cara. Jika tidak mengobati HIV, akhirnya akan menyebabkan AIDS dari orang yang terkena. Jadi, HIV menyerang sistem kekebalan dengan sangat merusak dan mengalami sindrom defisiensi imun. Ini menyebabkan dalam keadaan gagal sistem kekebalan. Akhirnya tidak bisa melawannya bahkan dengan infeksi paling dasar. Dan kegagalan sistem kekebalan tubuh disebut AIDS. Jika tertular HIV, akan memasuki aliran darah atau jaringan, mungkin melalui hubungan seks tanpa kondom dengan orang yang terkena infeksi, dan ini adalah cara yang paling umum terinfeksi HIV pada orang dewasa. Dan yang terjadi adalah virus itu sangat cepat memasuki sel darah putih, sel T pembantu atau CD4, dan dalam sel darah putih dapat melakukan dua hal. Satu, secara kiasan membajak peralatan sel, yaitu dia berhasil memasukkan materi genetiknya sendiri dalam DNA seluler. Masalah terbesarnya adalah infeksi HIV pada sel CD4 menyebabkan penghancuran diri sel-sel ini dan akan kehilangan sel CD4. Lebih buruknya, rangkaian penghancuran diri tidak hanya menghancurkan sel yang terinfeksi, tetapi juga menghancurkan sel kekebalan di dekatnya yang datang untuk membantu. Pada tahap awal, terinfeksi seorang dengan HIV memiliki risiko terbesar untuk menyebarkan ke orang lain. Dan satu hal yang baik adalah mungkin setelah 1 bulan, sistem kekebalan entah bagaimana menyesuaikan dengan virus dan memulai memproduksi antibodi anti-HIV. Ini hanya antibodi melawan HIV. Mereka melawan hanya dalam batas waktu tertentu, dan di saat sistem dalam tubuh melawan virus, penderita akan merasakan sangat sakit. Seperti flu terburuk, sekitar 1 bulan penderita akan mulai melawan infeksi, dan akibatnya kebanyakan orang menjadi serius. Gejala flu seperti sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri sendi. HIV ada 2. Yang pertama, HIV akut yang seperti demam, sakit tenggorokan. HIV kronis atau fase laten, tandanya penderita seringkali asimptomatik. Ini masih menular tetapi sedikit atau tanpa gejala, dan fase ini berlangsung rata-rata 10 tahun. Jika sel CD4 mencapai angka terendah dan menyebabkan kekurangan sistem kekebalan fungsional, dan ini menyebabkan AIDS. AIDS adalah infeksi khusus, yaitu sistem kekebalan tidak berfungsi. Kemudian, pencegahan penularan HIV pada wanita dilakukan secara primer yang mencakup mengubah perilaku seksual dengan menetapkan prinsip ABC, yaitu abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual, be faithful yaitu setia pada pasangan, dan kondom yaitu mempergunakan kondom jika terpaksa melakukan hubungan dengan pasangan. Don't drug education. Wanita juga disarankan tidak menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik dengan pemakaian jarum bergantian, serta pemakaian alat menoreh kulit dan benda tajam secara bergantian dengan orang lain. Misalnya, tindih, tato, silet, cukur, dan lain-lain. Petugas kesehatan perlu menetapkan kewaspadaan universal
dan menggunakan darah serta produk darah yang bebas dari HIV untuk pasien. Nur Salam 2005. Bagi penderita narkoba dan HIV, demi merendahkan stigma diskriminasi mereka berkontribusi dengan masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat, bergandeng tangan dengan masyarakat untuk berbuat sesuatu pada lingkungan, agar lingkungan yang lebih baik, agar mengenal satu sama lain, dengan berkegiatan bersama, bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Dengan melakukan olahraga, boxing, agar teman-teman penderita narkoba melakukan olahraga dengan level fitness yang tinggi, menghasilkan endorfin agar menjadi selaras dengan gaya hidup apa yang dipilih dengan melakukan berbagai macam olahraga yang berfungsi atau berguna untuk menimbulkan endorfin dari dalam tubuh sehingga sama dengan gejala yang dialami oleh HIV. Untuk kesimpulan berikutnya, pengguna narkoba memiliki kehidupan yang semakin parah. Penggunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik tersebut melakukan tes HIV dan ternyata pengguna narkoba tersebut dinyatakan HIV positif. Pengguna narkoba tersebut mendirikan rumah cemara untuk orang-orang yang terjangkit narkoba dan positif HIV untuk dapat tetap meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sana mereka merangkul semua orang-orang yang mengalami atau menderita penyakit HIV agar sama-sama bangkit untuk menjadi lebih baik.